Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seputar info cerita. Kali ini adalah cerita mistis dari Gunung Prau. Cerita mistis pendakian gunung tak akan ada habisnya untuk disimak. Hampir semua orang mempunyai pengalaman naik gunung. Pasti ada cerita horor di balik perjalanannya. Kisah misteri kali ini tentang kisah mistis pendakian gunung yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai agenda rutin tahunan untuk melakukan hiking karyawan. Sebuah perusahaan swasta mengadakan agenda rutin pendakian gunung karyawan. Pilihan gunung untuk didaki kali ini adalah Gunung Prau di Jawa Tengah. Pendaki karyawan perusahaan ini dibagi menjadi 4 rombongan tim yang masing-masing tim terdiri dari 8 orang. Pendakiannya dilakukan secara profesional melibatkan para ranger gunung dalam perjalanannya. Kisah mistis ini berdasarkan dari seorang karyawan dengan nama samaran Agas. Agas menjadi salah satu karyawan yang ikut serta dalam pendakian itu. Jam 12:30 malam, pendakian dimulai secara bergiliran dengan jarak waktu antar 20 menit meminimalisir penumpukan di tiap pos. Agas termasuk tim pertama yang lebih dulu naik. Tidak ada keanehan di awal-awal pendakian, hanya suasana gunung biasa yang terasa dingin. Namun, menjelang pos pertama, anggota lain yang bersama Agas melihat ada orang yang melambaikan tangan di jalur depan mereka menuju pos. Di kirinya itu adalah pendaki lain yang di luar rombongannya. Ketika semakin dekat ke pos pertama, nihil, tidak ada satu orang pun di area itu. Itu menandakan kejadian aneh pertama. Tak cukup sampai di sana, kejadian aneh kembali hadir. Di tengah gelap gulitanya gunung, anggota rombongan yang lain mendengar keanehan cekikikan anak kecil. Sontak tak masuk akal, di tengah gunung dengan waktu tengah malam mustahil ada anak kecil di atas gunung. Kejadian aneh ini mereka tepis karena dalam rombongan ada orang yang cukup paham dan memiliki kemampuan spiritual sehingga menenangkan anggota rombongan, sebut saja namanya Burhan. Singkat cerita, tim satu ini mulai sampai di pos 2. Cuman karena isi rombongannya banyak ibu-ibu, tim satu ini kesusul sama tim yang kedua. Kedua tim sama-sama sampai di pos 2, mereka sama-sama istirahat cukup lama karena di tim 2 pun ada seorang pejabat perusahaan yang kakinya terkilir bernama Panova, berkisaran umur 50 tahunan. Dengan kondisi itu dibuatlah tim baru 5 orang untuk memudahkan perjalanan. Tim baru ini terdiri dari Pak Nova, Agas, Burhan, dan kedua orang ranger. Namun di tengah perjalanan, satu orang ranger turun kembali ke bawah membantu tim lain menuntun jalan lain karena cuaca gunung yang buruk dan kabut yang tebal. Tim dadakan ini tersisa 4 orang, Panova, Agas, Burhan, dan satu orang ranger bernama Galih. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Agas mendengar sayup-sayup suara minta tolong. Tolong, sakit, ucap lirih dari suara yang tak dikenal. Lagi-lagi keadaan itu ditenangkan oleh Burhan, sang spiritual. Beda sama Burhan yang kelihatan tenang, Ranger Galih malah kelihatan gelisah. Melihat kondisi itu, Pak Nova sadar dan melihat bahwa Ranger ini tak terpercaya. Pak Nova mengkonfirmasi apa yang terjadi saat ini dengan menanyakan detail ke Ranger Galih. Seperti ada yang disembunyikan. Ranger Galih menjawab dengan sederhana dan mencoba menenangkan suasana, namun tanggapan Pak Nova berbeda. Melihat kondisi itu, Pak Nova marah-marah sambil mengumpat kata-kata kasar kepada Ranger. Ranger Galih itu akui bahwa dari awal pendakian sudah banyak hal aneh yang menimpa mereka. Sebagai seorang ranger yang berpengalaman, ranger itu tahu bahwa malam bulan purnama seperti ini tidak baik untuk pendakian ke gunung. Menerima keterangan seperti itu, Pak Nova makin meradang. Ia tidak percaya hal-hal takhayul dan mistis seperti itu. Kabut semakin tebal dan hawa di sekitar mereka semakin gak enak. Mereka putuskan untuk berdiam diri di suatu tempat untuk beristirahat. Kejadian aneh mulai terjadi menjelang subuh. Ranger Galih mengalami kejadian kesurupan.
Galih meracau, nada suaranya berubah seperti suara perempuan sambil tertawa. Burhan yang memiliki kemampuan mencoba bertanya, "Siapa kamu?" tanya Burhan. Saya Anggi. Kami semua di sini menderita." Terus dijali pertanyaan, tiba-tiba gestur tubuh Galih berubah. Ia menunjuk ke arah Pak Nova sambil mengucapkan kata yang mengejutkan. "Kami di sini menderita. Semua gara-gara kamu, Nova." Umpat Galih yang sedang kesurupan. Pak Nova terkejut dengan apa yang ia alami. Sambil terus menantang, tiba-tiba Pak Nova yang berbalik menjadi kesurupan. Gestur Pak Nova berubah, ia meracau dan memukulkan kepalanya secara berulang-ulang ke pohon. Agas dan Burhan kesulitan mencegah Pak Nova melakukan hal demikian. Pak Nova yang sedang kesurupan malah menimpal dengan bilang, "Ini adalah hukuman agar Nova merasakan kesakitan yang kami rasakan," ucapnya lirih. Setelah itu Pak Nova pingsan. Melihat kejadian itu, Agas, Burhan, dan Galih semakin bertanya-tanya, dosa apa yang Pak Nova lakukan? Mana mungkin jika hanya sekedar berkata kasar sampai dihukum sebegitunya. Setelah Pak Nova siuman, mereka bertiga menginterogasi Pak Nova karena itu menyangkut keselamatan mereka. Didesak dengan beberapa pertanyaan, Pak Nova akhirnya mengaku bahwa ia di masa kuliah mendirikan organisasi mahasiswa pecinta alam bersama Anggi. Organisasinya Mapala semakin besar pada tahun 70-an. Banyak yang ikut gabung organisasi Mapala yang Pak Nova dan Anggi dirikan. Ketika Mapalanya semakin besar, dipilihlah ketua untuk Mapala tersebut. Kandidatnya adalah untuk ketua Pak Nova dan Anggi. Namun yang menang ternyata adalah Anggi. Pak Nova merasa sakit hati dengan terpilihnya Anggi. Suatu ketika saat ada acara pendakian gunung yang diadakan Mapala, Anggi ke perahu. Pak Nova berencana menyelakai dan menggagalkan acara tersebut. Pak Nova menyuruh sebuah ormas untuk mencelakai anggota Mapala dan Anggi yang sedang melakukan acara pendakian itu. Namun bukannya sekedar dicelakai, anggota Mapala dan Anggi malah dibunuh oleh ormas suruhan Pak Nova. Hal itulah yang menyebabkan teror terhadap pendakian Agas, Burhan, dan Galih. Seperti takdir, kedatangan Pak Nova sudah dinantikan untuk dimintai pertanggungjawaban atas korban tersebut selama 50 tahun yang lalu. Semenjak kejadian itu, Mapala Pak Nova dibubarkan dan Pak Nova tidak lagi melakukan pendakian selama 30 tahun. Sampai kali ini mengikuti pendakian bersama perusahaan. Begitu cerita mistis yang dialami Pak Nova. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.